lanjut ya. Untuk Kak Sheila sama Kak Rachel dan Kak Rio, mungkin kalian ada kesulitan juga nggak sih untuk pendalaman karakter lagi di film yang sekarang? Terus untuk Kak Bimo sama Kak Lutasya, mungkin gimana cara kalian mendalami karakter kalian masing-masing di sini? Nih, duluan lah. Masa gini? Ada. Mas kalah. Aduh. Selalu orang mikir. Susah. Saling beli waktu. Lempar. Daripada ngelempar dia mikir. Kan film pertama tuh 2000 berapa Mas? 2019 ya pas kita syuting ya. Tayang 2020. Persis sebelum pandemi ya tayang. Tayangnya benar-benar persis sebelum pandemi. Dibilang sulit untuk balik lagi, enggak juga sih, karena mungkin karena film pertama juga tentang keluarga gitu, dan karakternya tuh karakter yang deket di mungkin hampir setiap setting keluarga gitu ya, maksudnya secara posisi ada anak bungsu, ada anak pertama, ada anak tengah, jadi bukan sesuatu yang jauh banget sebenarnya dari kehidupan kita sehari-hari gitu untuk jadi karakternya. Cuman mungkin inget-inget lagi tentang apa yang terjadi di film pertama sih gitu, kayak misalnya ya yang tadi aku sempat bilang, kayak Awan tuh udah melalui beberapa kejadian gitu yang pasti sadar nggak sadar tuh ngubah cara dia berpikir juga sih gitu, cara dia memandang sesuatu gitu. Mungkin yang biasanya kalau Awan dulu berpikir semuanya tuh harus A gitu, terus dia sekarang mungkin jadi lebih terbuka dengan pandangan lain gitu, termasuk pandangan baru yang si kakaknya punya ini gitu. Jadi kayaknya itu sih inget-inget itunya, tantangannya gitu. Gimana Mas? Kalau dari Angkasa sendiri, jadi sebenarnya setelah nanti kita cerita tentang hari ini, kalau ngomongin proses syuting, saya pernah mengalami udah syuting untuk yang secara time frame setelah film ini. Nah, kemudian saya harus kilas balik lagi kan, sebelumnya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu untuk menyesuaikan moodnya, tapi itu nggak akan tayang di bioskop, jadi akan tayang di salah satu online platform. Itu udah selesai syuting, tinggal tayang doang. Yang setelah ini ya? Setelah ini tapi tayangnya. Nah, sama tantangannya ngelola rekening. Tapi misalnya scene saya nggak terlalu banyak breaknya. Bener. Mau sekali lumayan. Ngelola rekening pribadi untuk pengeluaran nggak boleh lebih besar dari pemasukan nih. Ternyata rasanya minus. Setelah dihitung-hitung, waduh. Lu syuting nggak sih? Iya. Semua minus. Ada lagi mungkin Kak? Cukup. Apa itu lah ya, kesulitan ngedaftar kartu lagi ya. Iya. Daftar kartu. Hilang. Bukan karena copet ya, tapi karena copet ya. Kesalahan sendiri. Kelalaian sendiri. Kelalaian sendiri. Apa tuh Kak? Boleh ceritain mungkin kelalaiannya apa? Saya orangnya emang pelupa ya. Kebetulan. Dan ya lupa aja nggak tahu gimana. Itu kan tapi bukan paspor. Ada yang kehilangan paspor. Ada yang kehilangan paspor. Siapa? Monik. Mikir. Oke. Harus ada seksi pengingat berarti di sini. Iya, benar. Di produser ya? Produser kita ya? Produser kita kan pengingatnya. Dia terlalu pusing dia. Banyak pikiran. Oke, Sheila. Kalau untuk Aurora sih sebenarnya Lainnya neraca dan lupa. Neraca dan lupa dia. Neraca keuangan. aduh udah terlalu polus. Benar. Kacau. Kalau untuk Aurora kalau sama Awan sama Angkasa sih sebenarnya nggak terlalu gampang banget malah untuk balik lagi. Kita tuh sebenarnya proses readingnya dikit banget. Dan karena kebetulan Mas Angkasa sama Awan juga datangnya lebih belakangan daripada yang lain, proses diskusinya juga jadi lebih pendek, tapi begitu udah masuk scene rasanya udah jadi balik lagi aja gitu ke kita waktu syuting film pertama. Jadi mungkin tantangannya memang lebih ke mengenal Aurora yang baru, yang sudah mengenal orang baru dan lingkungan baru yang pastinya berbeda sama Aurora ketika di rumah. Karena kan kalau
Yang di pertama kita lebih banyak ngelihat relasi Aurora sama keluarganya, sama siblingsnya. Di sini kita bisa ngelihat cara Aurora berinteraksi sama teman-temannya, sama pacarnya, berinteraksi sama lingkungan baru. Jadi itu mungkin lebih susah dibandingkan sama mereka berdua. Nguras emosi juga nggak sih? Ini kan di sini kan hilang 2 kabar ya, maksudnya 2 bulan tanpa kabar ceritanya. Di sini menguras emosi juga nggak sih? Apa sih actingnya? Oh, pasti sih cukup banyak scene yang berat buat aku di film ini karena enaknya yang pertama itu karena Aurora lebih banyak mendem, jadi lebih banyak observe kakaknya, observe adiknya gitu. Di sini dia harus lebih bisa mengekspresikan apa sih yang dia rasakan ke keluarganya, sesuatu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya sama kakak dan adiknya gitu. Jadi itu juga buat aku lumayan berat banget secara emosi. Dan juga scene-scene sama Jem juga banyak banget sih yang berat. Jadi pendalaman karakternya Jem. Oke, pendalaman karakter untuk Jem. Jadi dia udah ngomong belum soal metode itu nggak boleh. Silakan. Jadi setiap aktor itu pasti kan punya metodenya masing-masing, punya caranya tersendiri untuk mendalami sebuah karakter gitu. Ada yang pakai metode A, B, C, D, E, F, G, ada yang mesti update dulu skripnya. Tapi di sini Mas Angga minta kami semua untuk bermain lepas, automatic art, here and now, dan itu membuat gua secara pribadi untuk mendalami karakternya adalah dengan conscious sama mindfulness. Jadi emang udah sadar secara karakter, jadi nggak yang secara pendalaman bukan nanti kira-kira Jim bakal gini nggak ya sama orang, ini beneran aja gitu. Gimana kalau kita makan yuk, orang kita makan, rasain gimana kalau kita lagi pacaran dan kita lagi duduk di kedai ramen di Inggris misalnya. Nah ya misalnya gitu kan, apa yang dirasain sama dua karakter ini. Kedai ramen yang franchise ada di Indonesia itu. Ya, baru kami udah. Ya mungkin kayak gitu ya. Jadi emang conscious gitu, nggak yang dibikin-bikin. Mungkin tantangannya itu. Terus kalau untuk ngelihat dari range emosinya gitu ya, itu tergantung itu kan pilihan ya, privilege lah. Kalau setiap aktor tuh punya privilege untuk menjalani karakternya itu sendiri. Kalau misalnya di kehidupan nyata gue anti banget, marah sampai teriak-teriak misalnya, atau nangis sampai sesegukan, tapi ternyata kalau karakternya butuh adegan itu ya secara conscious dan mindfulness bisa ngeluarin itu ya, itu yang kami semua keluarin di film ini. Semoga nggak salah ya gue, itu kurang lebih metode dan juga cara pendekatan pendalamannya sih seperti itu. Sama retweet karena retweet karena minum dialog gue jadi belajar untuk fokus. Kalau misalnya gue tuh ada di situasi ini gitu, daripada kita baca skrip terus kita analisa, oh Hani tuh orangnya kayak gini ya gitu, oh ntar sih ini gue akan seperti ini gitu. Enggak, kita benar-benar belajar untuk kayak oke, ini ceritanya Hani lagi di ruangan sini sama Aurora, hubungannya seperti ini, jadi emang benar-benar let it flow aja gitu, daripada kita antisipasi oh ntar gerakannya kayak gimana gitu. Mendingan kita udah be here presence di sini aja. Tapi untuk proses tadi itu berapa lama Pak kalian bisa mengatasi itu? Proses untuk menjadi karakternya. Iya, menjadi karakter yang baru. Ya seminggu itu. Itu. Jadi ini ada contoh konkret menarik lah. Ketika ada skripnya, gue sempet nanya sama Tangga, kenapa skripnya kata-katanya begini ya? Kenapa nggak gitu aja? Itu karena gue nggak ngerti cara menyampaikan rasanya seperti apa. Sampai ketika gue udah sampai di London, udah jalan, udah ngerasain seminggu di sana dengan berbagai proses adaptasi yang gue rasain gitu sama teman-teman, gue jadi mengerti gitu. Oh gini ya cara delivery skripnya ya rasanya, jadi nggak asing buat gue gitu. Bukan sesuatu yang asing untuk diutarakan.
ada kan kayak lu baca satu line gitu tapi kayaknya kok asing banget sih untuk ngutarain ini, gimana caranya untuk membuat orang jadi percaya sama gua ngomong ini. Tapi ketika lu udah ngalamin orang ya rasanya kayak gitu, jadi cara menyampaikannya lebih